Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Hikmah, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan penjelasan dari teori motivasi belajar sebagai bagian dari mata kuliah yang kami pelajari bersama di bawah bimbingan Bapak Muhammad Ilham SPD MPD yang kami hormati. Apa sih itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah kekuatan pendorong yang membuat seseorang tertarik, aktif, dan bertahan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, motivasi sangat penting karena memengaruhi apakah siswa mau belajar, seberapa lama mereka bertahan, serta seberapa dalam mereka memahami materi. Jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi belajar terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, motivasi intrinsik, merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti rasa ingin tahu, minat terhadap materi, atau kepuasan pribadi karena berhasil menyelesaikan tugas. Contoh, siswa belajar matematika karena merasa tertantang dan ingin memecahkan soal. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar diri siswa, seperti hadiah, pujian, atau ancaman hukuman. Contoh, siswa belajar karena ingin mendapatkan nilai bagus atau takut dimarahi orang tua. Teori-teori motivasi belajar. Dalam psikologi pendidikan, banyak teori yang menjelaskan bagaimana motivasi terbentuk dan bekerja dalam konteks pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, teori behavioristik, fokus pada hubungan antara stimulus rangsangan dan respons. Penguatan positif seperti hadiah dan hukuman digunakan untuk membentuk perilaku pelajar. Yang kedua, teori humanistik, menekankan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman dan harga diri agar siswa dapat mencapai potensi terbaiknya, aktualisasi diri, suasana emosional, dan penerimaan sangat penting. Teori kognitif berfokus pada proses mental seperti berpikir, memahami, dan menilai. Ketika siswa merasa materi bermakna dan sesuai dengan pengetahuan sebelumnya, mereka lebih termotivasi. Teori sosial kognitif yaitu menekankan pada keyakinan diri siswa dan pembelajaran melalui observasi. Siswa akan lebih termotivasi jika mereka yakin bisa sukses. Yang selanjutnya yaitu teori atribusi, membahas bagaimana siswa menafsirkan sebab dari keberhasilan atau kegagalan. Jika siswa percaya kegagalan terjadi karena kurang belajar, mereka akan termotivasi untuk memperbaikinya. Yang keenam, teori tujuan prestasi, memisahkan antara tujuan penguasaan belajar demi menguasai materi dan tujuan performa belajar agar lebih unggul dari orang lain. Guru sebaiknya menumbuhkan orientasi penguasaan. Yang selanjutnya yaitu teori harapan nilai. Motivasi muncul jika siswa percaya bahwa mereka bisa berhasil dan bahwa tugas itu penting atau bermanfaat. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi belajar, siswa dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri siswa dan faktor eksternal dari luar diri siswa. Berikut adalah penjelasan faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah lingkungan keluarga dan sekolah. Lingkungan yang mendukung akan memengaruhi semangat belajar siswa. Keluarga yang memberi perhatian, dukungan emosional, dan fasilitas belajar akan mendorong anak untuk giat belajar. Begitu juga dengan sekolah yang memiliki fasilitas memadai, suasana aman, dan budaya positif. Semua itu membuat siswa merasa nyaman dan lebih termotivasi. Yang kedua,
relasi antara guru dan siswa. Hubungan yang hangat, penuh empati dan terbuka antara siswa dan guru sangat menentukan motivasi belajar. Ketika siswa merasa dihargai, didengar dan dipahami oleh gurunya, mereka akan merasa nyaman, aman secara emosional dan lebih siap untuk belajar. Yang ketiga, gaya belajar dan minat individu. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, auditori, kinestetik, atau gabungan. Ketika proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan minat siswa, maka keterlibatan mereka akan meningkat. Siswa juga akan lebih bersemangat jika materi belajar sesuai dengan apa yang mereka sukai. Yang keempat, kebutuhan psikologis, kebersamaan, otonomi, dan kompetensi. Menurut self, motivasi tumbuh subur ketika 3 kebutuhan dasar ini dipenuhi. Kebutuhan siswa merasa diterima dan menjadi bagian dari kelompok. Otonomi, siswa diberi kesempatan untuk memilih dan merasa memiliki kendali. Kompetensi, siswa merasa mampu dan percaya diri dalam menyelesaikan tugas. Ketika ketiga kebutuhan ini terpenuhi, motivasi intrinsik siswa akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu strategi meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, umpan balik positif, berikan pujian dukungan, dan evaluasi membangun agar siswa percaya diri. Yang kedua, tantangan yang sesuai. Tugas harus menantang namun masih dalam jangkauan kemampuan siswa. Yang ketiga, intrinsik, diperkuat. Tumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa melalui materi yang relevan dan menarik. Yang keempat, pilihan diberikan. Sediakan alternatif dalam tugas atau metode belajar agar siswa merasa memiliki kendali. Yang kelima, hubungan yang suportif. Bangun hubungan hangat antar guru dan siswa, serta suasana kelas yang aman dan menyenangkan. Demikian penjelasan singkat mengenai materi teori motivasi belajar. Ketika motivasi terbentuk, hasil belajar akan meningkat dan siswa akan berkembang secara menyeluruh. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian Bapak Ilham, MPD. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.